Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang gerakan pembaruan di Indonesia. Perkenalkan, saya Faihadi Akilah dan teman-teman saya Fatur Rahman Al-Farizi, Fuad Abdul Fatah, Ivan Kurniawan, Ivan Gifari, Karmila Nisa Latifa, Marcella Leji, Muhammad Ramdhani, dan Muhammad Arsyan. Sebelumnya, apa sih gerakan pembaruan di Indonesia? Nah, gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, ada gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial, kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya yaitu ada sekolah tawalib. Sekolah tawalib berasal dari Surau Jembatan Besi. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid, tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929, organisasi tawalib memperluas keanggotaannya. Selain itu, keanggotaan pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah tawalib. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslim Indonesia, disingkat menjadi PERMI. PERMI atau Persatuan Muslim Indonesia merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia yang asas PERMI tergolong menjadi golongan modern, bukan hanya Islam, tetapi juga Islam dan nasionalis. Kemudian ada Jamiat Khoir. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Said Muhammad Al-Fakir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Said Jehan bin Syihab. Tiga orang itu termasuk golongan Sayyid atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khoir: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khoir ini tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khoir diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab, jika Jamiat Khair dikuasai oleh golongan Sayyid atau Ningrat, Al-Irsyad sebaliknya, menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan kecil, alit. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syurkati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang mengembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak 1917, namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama.
Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halib, sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama santri asromo, dibagi ke dalam 3 bagian, tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Santri asromo memiliki kelebihan, yaitu kurikulumnya memadukan pengetahuan agama dan umum seperti pada sistem madrasah sekarang. Para pelajar santri asromo juga dilatih dalam pertanian, keterampilan, besi, dan kayu, menenun, dan mengolah bahan seperti membuat sabun. Mereka tinggal di asrama dengan disiplin yang ketat. Persyarikatan ulama memiliki ciri khas, mempertahankan tradisi bermazhab dalam fikih, tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI). Setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah (AII) atau Persatuan Islam, AII didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wa'an atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat dengan adanya Nahdlatul Tujar. Maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuannya tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. 2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. 3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. 4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT atau Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. 5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Perubahan Islam Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah didirikan sebagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan jenjang maupun kurikulumnya.
Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekan keseimbangan antar pendidikan agama dan pendidikan umum, serta ser- serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah yang kuat, sekaligus memiliki ahli untuk hidup di zaman modern. Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satu-satunya pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluhan rumah sakit, balai kesehatan, ibu dan anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekan kemurnian akidah, memerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala bentuk, menentang takhayul, khurafat, dan pembuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Muhammadiyah menekan pentingnya buka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta. Persatuan Islam. Persatuan Islam disebut juga dengan Persis, berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1920-an di kota Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Darul Mekah bernama Haji Zaman yang sejak tahun 1910-an sampai dengan 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Darul Mutalimin. Ia bersama teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang sama jadi perhatiannya. Latar belakang pendidikan dalam kultur yang sama ini menyatukan mereka dalam diskusi-diskusi tentang keislaman. Tema diskusi biasanya mengenai beberapa masalah di sekitarnya, gerakan keagamaan yang tengah berkembang saat itu, atau masalah agama yang dimuat dalam majalah Al-Munir terbitan Padang dan majalah Al-Manar terbitan Mesir yang telah lama menjadi bacaan dan perhatian mereka. Pada tahun 1924, Haji Hasan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi agama dengan tokoh agama di Indonesia sekitar tentang kaum muda dan kaum tua. Antara paham modernis dan paham tradisional Ayah A, Hasan memang termasuk orang yang berpandang modernis. Maka dapat dimengerti jika A, Hasan juga sejalan dengan paham kaum muda. Tidak lama kemudian A, Hasan pindah ke Bandung dan masuk lingkungan Persatuan Islam. Selanjutnya ia memusatkan kegiatan hidupnya dalam pengembangan pemikiran Islam dan menyediakan dirinya sebagai pembela Islam melalui Persis. Beliau dikenal sebagai pendiri Persis. Sebagai organisasi, Persis memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan pertama mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggota dalam masyarakat, menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gerakan politik. Islam tidak menerima penjajahan dalam bentuk apapun. Sebelum abad 20, perjuangan Islam dilakukan dengan persenjataan yang bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan Islam dilakukan dengan mendirikan organisasi yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospol. Dengan orsospol, perjuangan Islam dilakukan dengan saluran politik yang diakui oleh para penjajah. Misalnya seperti perjuangan melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Serikat Islam atau SI, dan Partai Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Indonesia atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Indonesia atau PSII
Partai Islam Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam. Dalam negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. G. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan, mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. Disebut Maghribi karena asalnya dari Persia. Pusat kegiatannya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Fatah, Sultan pertama Demak. Yang ketiga, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Bukit Giri, Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima, Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat, dengan pusat kegiatan di daerah Derajat, dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Sunan Gunung Jati. Disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Yang kedelapan, Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang kesembilan, Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tantangan nilai budaya masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Padita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susunan Majagung mengajarkan mengelola berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat pertanian, membuat gerabah. 4. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. 5. Sunan Giri membuat tatanan pemerintah di Jawa, mengatur perhitungan kalender, siklus, perubahan hari, bulan, tahun, widu, menyesuaikan siklus paukon, juga meritis perbuatan jalan. 6. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. 7. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. 8. Sunan Kudus merancang pekerjaan pelemburan, membuat keris, melengkapi peralatan pade, besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa.